Setelah lo selesai nonton video kali ini, gue jamin siapapun yang bakal ketemu lo, itu bakal suka sama lo setelah lo nerapin 3 hal yang bakal kita obrolin dalam video kali ini. Nah, sebelumnya, pastinya lo bakal bingung, kayak siapa nih ada orang muncul di YouTube gue, dan dia bakal ngasih gue 3 trik yang bakal bikin siapapun jadi suka sama gue. Gue bakal perkenalan diri dulu sebagai bentuk dari kredibilitas gue sebagai pembicara di video kali ini gitu kan, biar kita lebih enak ngobrolnya. Jadi nama gue Jason Stanley, gue udah punya pengalaman 5 tahunan di bidang science communication. Gue juga udah punya mendirikan platform edutech gue sendiri di bidang ilmu komunikasi. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan hal-hal yang sedikit berhubungan dengan ilmu komunikasi maupun psikologi. Jadi 3 tips yang bakal gue bahas dalam video kali ini itu cukup valid, udah diuji coba juga sama ratusan teman-teman kita yang lainnya, dan itu terbukti memang hasilnya itu efektif banget untuk bikin orang jadi suka sama lo. Nah, jadi untuk lo bisa bikin orang suka sama lo, pada umumnya ada 3 hal yang bisa lo lakukan, dan 3 hal ini kalau lo lakukan saat lo ngobrol sama lawan bicara, itu bakal bikin siapapun lawan bicara tersebut itu bakal jadi suka sama lo. Dan yang pertama kita bakal mulai yaitu adalah mendengarkan secara aktif. Nah, dalam bahasa Indonesia, gue tuh sedikit sulit mendefinisikan mendengarkan secara aktif. Karena kalau di bahasa Inggris itu ada 2 kata yang berbeda, ada namanya hearing dan ada juga listening. Listening dan hearing itu 2 kata yang berbeda. Jadi kalau hearing itu lebih mengacu kepada proses atau kapabilitas manusia untuk bisa mendengar. Kayak misalkan lo sekarang nih, sambil lo baca buku, sambil lo main handphone, sambil lo ibaratnya ngepel pun, lo bisa mendengarkan apa yang gue bicarakan. Nah, itu adalah hearing. Tapi kalau listening, itu proses lo tuh ingin memahami. Nah, lo bisa memahami gue sekarang, banyak banget caranya. Misalkan salah satunya dengan lo duduk diem depan handphone atau depan laptop, dan lo buka buku gitu kan, dan lo tulis apa yang gue bahas, dan lo juga tulis action plan apa yang bakal lo jalanin beberapa hari ke depan, dan ini yang disebut sebagai listening. Jadi, listening adalah lo ingin memahami, hearing adalah lo hanya ingin mendengarkan. Itu 2 konteks yang berbeda. Mendengarkan yang aktif atau efektif adalah mendengarkan yang sesungguhnya itu untuk memahami. Jadi, kalau lo pengen disukai oleh banyak orang, kayak setiap orang yang lo ketemuin, yang pertama yang bisa lo lakuin adalah ketika lo bertemu sama dia dan lo mendengarkan lawan bicara, dengarkan lawan bicara dengan intensi lo benar-benar pengen memahami apa yang dia bicarakan, satu, apa yang dia rasakan, dan apa keseluruhan pembicaraan dia. Oke, nah ini bisa dilakuin dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah, 1, pastikan lo ngelihat ke arah lawan bicara, badan lo menghadap ke lawan bicara, semua badan lo dari pinggul, paha, perut, dada gitu kan, bahu, mata, itu ngadep ke lawan bicara. Oke. Yang kedua, ketika lawan bicara ngomong, lo juga harus menggunakan confirmation sound atau suara-suara yang mengkonfirmasi bahwa lo mendengarkan. Contohnya misalnya lo bisa bilang kayak, oh iya ya, oh oke, terus, terus. Yang ketiga adalah lo juga bisa menggunakan yang namanya the law of mirror effect. Jadi lo memirrorkan, lo mencerminkan ulang body language lawan bicara. Kalau misalnya dia duduk kayak gue sekarang nih, misalnya nih, kayak gini ya kan, lo juga bisa pelan-pelan coba badan lo samain ke dia posturnya. Kenapa? Karena ketika lo menyamakan gerakan lo sama lawan bicara, dia bakal lebih bisa terbuka sama lo. Ini ada kok, the law of mirror effect. Jadi lo mirroring body language dia. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat adalah lo bisa menggunakan 1 kata terakhir lawan bicara di kata lo. Maksudnya gimana? Misalkan nih, barusan aja gue bilang, jadi kemarin gue baru aja sih meeting digital marketing bareng klien gue yang di File Enterprise. Nah, lo sebagai pendengar bisa bilang kayak gini, oh meeting sama klien lo. Nah, terus, jadi gue tuh bilang meeting sama klien lo. Jadi sebelumnya kan gue sebagai pembicara bilang klien, ada kata klien dalam kalimat gue. Lo pakai 1 kata itu di kalimat lo dengan bilang, oh klien, terus jadi lo mendengarkan, tapi lo ambil 1 kata dia. Nah ini bakal bikin lawan bicara merasa dia emang bener-bener didengerin banget sama lo. Oke, itu yang keempat ya, kalau nggak salah. Yang kelima adalah ketika lo mendengarkan, ajukan pertanyaan lebih lanjut dari apa yang dia jawab.
Contohnya misalkan kalau lo bilang, ya misal lo ngobrol nih bareng gue sekarang, dan gue misalnya bilang kalau kemarin YouTube gue kan di-hack ya, tanggal 22 Desember kalau nggak salah. Lo bisa bilang, sebagai pendengar, lo bisa bilang kayak gini misalkan, hah, di-hack? Kok bisa bro? Nah itu kok bisa bro adalah pertanyaan dari jawaban yang gue kasih tentang YouTube gue di-hack. Terus misalkan gue lanjut lagi nih, gue bilang, iya, jadi gue tuh kena phishing. Waktu itu gue buka Gmail, ada promosi, taunya pas gue klik, ternyata itu phishing. Gue sebagai pendengar lagi misalkan nih, ya kan, ngedenger kayak gitu, gue bisa nanya lebih lanjut dong. Misalkan, hah, jadi pas lo buka itu phishing, kok bisa sampai akhirnya semua data lo kebobol, lo masukin password atau gimana? Nah itu gue juga nanya lebih lanjut. Jadi pas lo bicara ngejawab, lo nanya, dia ngejawab lagi, lo nanya, dia ngejawab lagi, lo nanya. Nah ini berlangsung terus-menerus sampai dia merasa benar-benar dipahami. Ya ini adalah pendengar yang baik, yang ingin memahami, bukan mendengarkan doang. Dan percaya sama gue, ketika lo nerapin hal ini dalam pembicaraan lo dengan siapapun itu, lo bakal bikin siapapun itu jadi suka ngobrol sama lo sampai berjam-jam kemudian. Oke, itu yang pertama, mendengarkan secara aktif. Nah, yang kedua, yang bakal bikin siapapun jadi suka sama lo adalah memuji usaha bukan hasil. Kayak gini maksud gue, bang, apa itu memuji usaha bukan memuji hasil? Gue sering banget, kadang banyak ngedengar orang tuh memuji pencapaian seseorang. Kayak, ih lo keren ya, lo punya mobil ini, gila lo keren banget, lo kaya, gila lo keren banget, di usia muda lo udah punya ini, itu, segala macam. Tapi kalau dilihat, esensi dari pujian tersebut adalah lo memuji apa yang dia punya. Entah itu misalkan dia, lo kaya ya, lo ganteng ya, lo sukses ya, lo punya banyak duit ya, lo misalkan apa ya, banyak teman ya. Tapi yang nggak dilihat adalah, oke, orang tersebut punya ini, terus apa yang orang tersebut harus lakuin agar orang tersebut bisa dapetin ini. Kalau misalkan satu, dia kan sukses di usia muda, misalkan. Berarti dia harus berjuang mati-matian. Dia harus misalkan, dia harus ngebangun bisnis dia harus ngurusin bisnis dia, berapa banyak meeting yang harus dia temuin, berapa banyak malam yang harus dia begadangin untuk ngejarin kerjaan-kerjaan dia, pengorbanan dia untuk bisnis-bisnis dia, strategi yang harus dia jalani. Itu yang harusnya lo puji. Ketika lo muji seseorang berdasarkan usaha mereka, misalkan kayak, wah gue gak kebayang sih bro, lo bener-bener sampai malam begadang kayak gitu, gue salut banget bro, lo disiplin banget deh. Jadi lo memuji usaha dia. Ketika lo memuji usaha seseorang, itu bakal jauh lebih berbekas, karena orang tersebut bakal merasa bahwa, wah, dia paham banget pengorbanan gue. Jadi, orang memuji usaha lo, bakal bikin lo mikir dia memahami lo. Ini kembali lagi ke yang pertama, mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk mendengar, untuk sekedar mendengarkan doang. Tujuan utamanya adalah memahami kan. Dan dari yang kedua ini juga sama, lo memuji untuk bikin lawan bicara seolah-olah merasa dia dipahami. Ya, ini bakal bikin siapapun lawan bicara jadi suka sama lo. Pada umumnya, orang memang suka dipuji, tapi orang bakal lebih suka dipuji lagi kalau yang dipujinya adalah usahanya. Sorry, gue sedikit batuk. Dan yang ketiga, yang bakal bikin siapapun jadi suka sama lo, adalah hukum amigdala. Nah, ini hukum amigdala ini sedikit interesting. Jadi, hukum amigdala menjelaskan bahwa otak manusia itu bisa membedakan lawan bicaranya sebagai teman atau sebagai lawan berdasarkan tingkat kemiripan. Semakin mirip lo dengan lawan bicara, maka lo bakal dianggap sebagai teman dia. Dan semakin tidak mirip lo dengan lawan bicara, lo bakal dianggap sebagai musuh dia. Nah, dari sini yang bisa kita lakuin adalah ketika lo berbicara sama lawan bicara, bicarakan topik-topik yang memang dia sukain aja. Nggak, misalkan dia nggak suka ngomongin tentang sport, ya nggak usah diomongin. Misalkan dia nggak suka ngomongin tentang bisnis, yang nggak usah diomongin. Misalnya dia suka tentang marketing, bicarakan tentang marketing. Bang, tapi gue nggak suka marketing sih, tapi gue bisa nanya tentang pendapat dia, gue bisa nanya tentang pengalaman dia, gue bisa tanya tentang opini-opini dia. Tapi kayak gue sih nggak suka marketing, gue lebih sukanya sport. Ya it's okay. Dia nggak perlu tahu lo suka sport, tapi selama pembicaraan lo sama dia ngomongin topik yang dia suka. Otomatis ketika lo sama dia pulang, dia bakal merasa bahwa, wah, dia suka ya sama topik yang gue bicarain. Dia suka sama yang gue sukain ya, karena dia banyak nanya ke gue. Nah itu udah cukup banget buat bikin lawan bicara merasa bahwa lo adalah teman dia secara hukum amigdala. Dan ini secara nggak langsung bakal bikin lawan bicara itu nyaman banget dan suka ngobrol sama lo.
Oke, nah, by the way, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut tentang berkomunikasi, lancar berkomunikasi dalam 30 hari doang tanpa rasa gugup, gagap, belibet, dan bisa menguasai skill-skill komunikasi yang lebih advance, kayak berretorika, berargumen, cara mematahkan argumen lawan, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, atau komunikasi persuasif, dan juga memahami cara berkarisma secara ilmu komunikasi, science. Lo bisa belajar semua ini dari 3 Hour Communication di stanleyacademic.com karena udah ada 750 lebih teman-teman kita yang merasakan perubahan drastis setelah mereka menerapkan materi yang mereka pelajarin dari 3 Hour Communication ke dalam kehidupan mereka, maupun dalam lingkupan informal, pekerjaan, formal, profesional, segala macam. Lo bisa cek 3 Hour Communication di stanleyacademic.com, di pin komentar di bawah, atau cari aja di Google sendiri. Bye-bye.